dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Shalom remaja, selamat datang dalam ibadah Natal remaja di Palu. Senang rasanya bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Sesaat lagi kita akan memulaikan ibadah kita. Namun sebelum itu, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan semua ibadah kita dapat menyenangkan hati Tuhan dan senantiasa nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. So, get ready and God bless you. Kami bersyukur Tuhan buat segala kasih, karunia, pertolongan, perlindungan Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami semua, di mana kami boleh merayakan Natal pada hari ini Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan limpah dalam kehidupan kami semua. Damai sejahtera-Mu terus mengalir atas kehidupan kami semua. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas segala kasih dan pertolongan Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mau memberikan yang terbaik lewat kehidupan kami, lewat pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 10 bulan sudah kita hidup terkurung bagi burung dan sangka. Hati mulai merontak. Tapi apa mau dikata? Berani keluar sama dengan memberikan diri pada korban. Tidak ada seorang pun yang dapat menyenangkan. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita angkat dari awal lagu ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
Engkau sungguh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. akhirnya saya main salju. Wah, ada salju. Salju juga. Wah, enak sekali liburanku. Asal video call teman-teman saja. Salju semua. Ini pertama kalinya saya main salju. Halo, kenapa kau VC? Saya lagi mimpi indah tadi. Aduh. Halo sis, ih kamu Natal ini kamu keluar ya, bisa cuma di rumah. Corona belum selesai, saya dikasih keluar. Ih beman sih ini. Kau kita, Angel kamu kemana? Hawa kamu di pasiar, berarti kamu dapat doain Natal. Ih baru saya bagaimana dan saya dikasih ibadah saja saya di rumah. Ih berarti menurun penghasilanku tahun ini. Suka sekali saya. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang indah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Berlalu dan kita pun tahu anugerah yang indah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Kita dia menderita karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang
Saya juga mau jalan-jalan liburan ke luar negeri. Biasanya kalau tanggal-tanggal begini saya suka di Palu. Pengen sekali saya jalan-jalan, rencananya sih tahun ini saya mau ke Korea, Australia, Amerika, dan kemana saja. Gara-gara corona tidak bisa saya keluar. Malah sampai terbawa-bawa ke dalam mimpi. Guys, jadi sebenarnya itu lagi sedih karena kamu tahu kan, Natal tahun ini agak berbeda sedikit di keluargaku. Mana orang tua aku di PHK lagi dari kerjanya, harus cari kerja baru. Mana uang skincare so habis. Mau minta sama mama, pasti dia bilang harus berhemat. Mau minta sama papa, pasti dia bilang nanti-nanti. Mana uang sekolah belum dibayar lagi. Pusing. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Guys, tahun ini Natal beda sekali. Beda sekali dengan tahun sebelumnya. Corona. Rindu lagi mau ibadah sama-sama dengan orang. Rindu mau melayani, bantu-bantu angkat kursi. Tapi sekarang Natal hanya online, ibadah raya hanya online. Itu teman-teman. Jangan kita orang mas-mas disuruh kayak kalau membangkat kursi, pasang tenda, balpas tenda. Karena belum tentu berikut masih ada kesempatan lagi membangkat angkat. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Teman-teman, sudah Jo, jangan sedih-sedih. Nanti saya juga ikutan sedih, kasihan. Supaya teman-teman semua tidak sedih, ayo kita dengar dulu pesan-pesan dari Karita berikut ini. Ada satu kisah bagaimana keakraban seorang anak kecil dengan ayahnya. Setiap ayahnya pulang kerja, anak itu datang berlari menyambut ayahnya dan minta digendong. Ia akan bercerita segala sesuatu yang terjadi sepanjang hari itu kepada ayahnya. Ayahnya sangat mengasihi anaknya ini. Sampai suatu hari, tiba-tiba ketika dia pulang kerja, ayahnya mendapatkan anaknya tidak menyambutnya. Ketika dia mencari anaknya hanya ada di dalam kamar. Dan ia tidak mau banyak berbicara dengan ayahnya. Ayahnya itu sedih banget. 1 hari berlalu, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Tiba-tiba, suatu hari ketika ayahnya pulang kerja, anak ini kembali berlari-lari menyambut ayahnya. Dan dia memegang sesuatu di tangannya. Dia menyambut dan segera ayahnya menggendongnya karena sukacitanya. Lalu anak itu berkata, "Ayah, happy birthday." Wah, ayah senang sekali. Rupanya hari itu ayahnya berulang tahun. Dan anaknya ini memberikan hadiah. Dia berkata begini, "Ayah, hadiah ini aku sendiri yang membuatnya. Sepasang kaos kaki untuk ayah pakai."
dia merajut kaos kaki itu selama sebulan rupanya. Sehingga ia tidak punya waktu untuk bermain dan bercerita dengan ayahnya. Ayahnya menerima hadiah itu dan begitu senang. Lalu ayahnya berkata, "Ayah senang sekali dengan hadiah ini. Akan ayah pakai. Tapi engkau harus tahu anakku sayang, bahwa apabila ayah pulang kerja dan kau menyambut ayah seperti hari ini, seperti hari-hari yang lalu itu ayah lebih senang. Ayah akan merasa bahagia kalau pulang kerja engkau datang menyambut ayah dan ayah menggendong dan engkau bercerita semua yang terjadi sepanjang hari itu kepada ayah. Kalau hadiah ini kita boleh beli. Banyak anakku, yang ayah inginkan adalah bagaimana engkau bisa bercakap-cakap, bercerita tentang hari-harimu sepanjang hari ini. Ya, dan anak itu menyadari, rupanya bercakap-cakap dengan ayahnya itu jauh lebih indah dan sebagai hadiah yang lebih indah daripada ia menghabiskan waktu 1 bulannya untuk sepasang kaos kaki. Seperti kita juga, Tuhan mau kita selalu memiliki persekutuan, percakapan, hubungan yang indah dengan Tuhan. Bercakap-cakap selalu ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita memuji dan menyembah Dia, ketika kita menyediakan waktu untuk mendengar suaranya, mendengar nasihat-nasihatnya. Oke, sekarang shalom semuanya. Saat ini kita berkumpul kembali, kita beribadah, dan bulan ini disebut Desember spesial. Ya, apa dan mengapa disebut spesial? Apakah karena sepanjang Desember ini di rumah-rumah mulai ada bau keharuman, bau kue dan lain sebagainya yang dibuat oleh mama. Wow, apakah itu yang disebut Desember spesial? Atau karena di rumah-rumah mulai di atas meja ada toples-toples, ada kue mentega, ada minuman, kaleng, ada macam-macam di situ, ada permen dan lain sebagainya? Atau karena Desember disebut spesial karena kita akan beli baju baru, sepatu baru? Bukan itu. Desember spesial karena kita akan merayakan bagaimana Yesus Kristus telah lahir ke dunia ini. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Ya, Yesus telah lahir ke dunia ini sekitar 2000 tahun yang lalu. Ia yang adalah Allah sendiri menjadi manusia. Untuk apa? Menjadi manusia untuk menjadi penebus bagi kita. Karena manusia hidup di dalam dosa, sehingga terputus hubungan antara manusia dengan Allah. Dan Tuhan mau kita percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema Natal saat ini adalah Christmas at home. Wow! Terkadang kita berpikir, kalau Natal itu kan baiknya di gereja, baiknya di gedung. Kita maunya seperti itu. Kadang kita mungkin berpikir, kenapa harus di rumah? Kenapa tema ini harus Christmas at home? Dan kita benar-benar merayakannya di rumah kita masing-masing.
Semalam saya ditelepon oleh teman dari kota Kendari. Ia mengatakan, sekarang ini benar-benar terbalik ya. Kalau dulu-dulunya saya mau ke mall, saya akan mandi dulu lalu ke mall. Sekarang tidak lagi. Kalau mau ke mall, setelah toko saya tutup, lalu saya ke mall tanpa mandi. Pulang baru mandi. Dahulu, kalau saya keluar dan pakai masker, orang-orang berkata, kenapa lagi dia ini? Tetapi sekarang, justru harus pakai masker. Dulu, jarang sekali saya mencuci tangan di toko saja. Tapi sekarang, lebih sering mencuci tangan. Benar-benar ini sesuatu yang baru dan aneh bagiku. Itu dikatakan kepadaku. Lalu saya tertawa-tawa saja. Karena saya juga merasakan hal yang seperti itu. Kalau dulu mau keluar, mau berjalan-jalan, itu pasti mandi dulu, kasih rapi-rapi dulu. Kalau sekarang terkadang itu cuci muka saja, lalu merapikan diri, lalu keluar. Pulang, baru mandi, lalu cuci rambut dan lain sebagainya. Ya, sesuatu yang baru. Kadang mungkin kamu juga sebagai remaja-remaja merasa jenuh akan hal ini. Kapan ini berakhir? Kenapa pandemi ini harus ada? Kapan ini berakhir? Kapan ini berakhir? Kapan itu vaksin ada ya? Kapan kita bisa disuntikan vaksin itu? Kapan semua ini kita bisa bebas seperti dulu lagi? Kadang-kadang kita berpikir, alangkah bagusnya seperti tahun-tahun kemarin. Ketika kita akan merayakan Natal, semuanya sibuk datang ke gereja, ke gedung untuk mendekor. Semuanya sibuk, bagian perlengkapan sibuk juga, bagian konsumsi sibuk juga. Ya semua sibuk. Tetapi hari ini tidak seperti itu. Jangan jenuh. Lihat ada hal-hal yang bagus yang ada di dalamnya. Saya teringat kisah tentang Maria di dalam Lukas pasal 1. Ketika ia sedang bertunangan dengan tunangannya Yusuf, malaikat datang kepadanya dan mengatakan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi penebus bagi manusia. Secara logika, ia tentu bingung juga. Bagaimana caranya? Ia harus mengandung padahal dia belum menikah. Tetapi dia menerima semua rencana Tuhan. Di dalam Lukas pasal 1, di situ dikatakan, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti apa yang engkau katakan," jawab Maria kepada malaikat itu. Dia tidak menolak rancangan Allah dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan hari-harinya tidak mudah dia menjalani semuanya. Bahkan ketika dia mau melahirkan bayi Yesus, dia harus pergi ke Bethlehem. Karena disitulah mereka terdaftar nama mereka. Jadi mereka harus pergi ke sana. Dia dalam keadaan mengandung dan dia harus melahirkan. Sampai waktu itu di Bethlehem tidak ada penginapan yang bisa menampungnya. Karena semua sudah penuh. Yang ada hanya kandang domba. Itu adalah sesuatu yang menyedihkan bagi seorang ibu muda yang akan melahirkan. Tetapi Maria menerima semua itu. Demikian juga kita. Di dalam masa-masa yang bagi kita sekarang ini menjenuhkan, menjengkelkan, di rumah terus. Tapi kita mau belajar, melihat ada banyak hal yang kita bisa pelajari melalui masa-masa seperti ini. Melalui mereka Natal di rumah sendiri. Ada banyak hal yang kita bisa petik, ada banyak hikmah yang kita bisa dapatkan. Ada satu kisah. Seorang ibu
menjual tempe. Jadi setiap hari ia membuat tempenya dan pagi-pagi ia membawanya ke pasar dan menjualnya. Begitulah setiap harinya. Sampai suatu hari ketika ia bangun pagi-pagi itu dan mau ke pasar menjual tempenya, dia melihat, tempe ini kok belum jadi. Aduh, dia rasa bagaimana? Rasa sedih sekali dan dia berdoa, Tuhan, tolong agar tempe ini segera bisa jadi. Sebab kalau begini tidak ada pembeli. Selesai berdoa, dia melihat tempe itu. Dan apa yang terjadi? Tempe itu tidak berubah, belum jadi. Dia berdoa kedua kalinya. Tapi setelah dia melihat tempe itu, tetap juga belum jadi. Dengan sedih, dia ambil semua tempenya, masukkan ke keranjang, dan dia tetap pergi ke pasar. Dia berpikir begini, pasti dalam perjalanan dan sampai ke pasar, tempe ini pasti sudah jadi. Lalu, dia pergi ke pasar. Sampai di pasar, dia atur tempe-tempe itu di atas tempat dia mau menjual. Dan dia merasa sedih sekali. Dia bilang, Tuhan, bagaimana hal ini bisa terjadi? Kok tempe ini belum jadi? Pagi itu tidak ada orang yang mau membeli tempenya karena tempe itu belum jadi. Lalu dia tutup tempe itu supaya lebih cepat jadi, pikirnya. Teman-temannya yang di sekitarnya semuanya sudah habis. Orang-orang semua membeli tempe mereka. Dia biar satu, tidak ada yang laku. Kemudian dia duduk. Dia berpikir. Waktu terus berlalu. Jam 11, jam 12, teman-temannya semua sudah pulang. Jam 1, jam 2. Dia mulai mengambil tempe-tempenya yang belum jadi juga dan menyimpannya ke dalam keranjang. Ia akan pulang. Sebab tidak ada lagi orang di pasar itu. Tiba-tiba seseorang berlari-lari kepadanya dan berkata, Ibu-ibu, apakah engkau punya tempe? Apakah engkau jual tempe? Masih adakah? Aku mau mencari tempe yang belum jadi. Ibu itu heran. Oh iya, aku punya tempe yang belum jadi. Oh, senangnya orang itu dan berkata, syukurlah kalau begitu. Aku beli berapa banyak tempemu yang belum jadi, aku beli semuanya ya. Ibu itu senang sekali dan menghitung semua tempe-tempe itu dan memberikan kepada orang itu yang segera membayarnya. Ibunya bertanya kepada orang itu, mengapa engkau mau membeli tempe yang belum jadi? Hal ini jarang sekali terjadi pada orang-orang. Orang itu menjawab, anakku tinggal di London, Inggris, dan aku mau ke sana. Dia sangat menyukai makanan tempe. Tetapi kalau aku membeli tempe yang sudah jadi, sesampai nanti di kota London, tempe itu akan rusak karena terlalu jauh jaraknya. Jadi aku harus mencari tempe yang belum jadi, sehingga ketika aku membawanya dan tiba di kota London, tempe itu pun jadi dan masih segar. Nah, begitu remaja yang cerita kasihi. Ingatlah baik-baik. Jangan pernah menyesali. Jangan pernah mengeluh untuk pandemi yang terjadi. Perhatikan baik-baik. Justru dalam masa-masa seperti ini, Tuhan mau kita menyiapkan waktu-waktu kita dan mengasihi Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau dunia sekuler itu selalu mengingatkan kita 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Alkitab juga mengajarkan kita 3M. Membaca Alkitab, menyembah Tuhan, menghidupi firman. Lakukan selalu. Jangan lupa untuk selalu belajar memuji menyembah Tuhan yang sungguh-sungguh. Jangan dalam masa pandemi ini, dalam kebosanan, ada remaja-remaja
yang menghabiskan waktu di depan TV. Semua tontonan dia lahap, dia lihat. Semua tontonan, baik itu sinetron-sinetron yang belum waktunya dia tonton, film-film, semuanya dia tonton. Ada remaja-remaja yang menghabiskan waktu dari pagi sampai malam, sampai subuh dengan gadget. Semua game dia lahap, semua tontonan-tontonan. Menghabiskan waktu dengan sosmed saja. Ketika membuka mata, mengambil gadget, bukan membuka Alkitab dan membaca Alkitab, tetapi dibuka WA, IG, dan lain sebagainya. Ada juga remaja-remaja yang menghabiskan waktunya dengan tidur saja. Habis belajar online, tidur saja, bermalas-malasan. Tetapi Tuhan mau mengajar kita. Firman itu telah menjadi manusia. Dan Yesus lahir ke dunia. Teladan apa yang Yesus berikan kepada kita? Apakah engkau pernah melihat Yesus bermalas-malasan? Kehidupan Kristus dicatat di dalam 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ketika dia lahir, sampai dia melayani, sampai dia mati tersalib. Pernahkah kita mendapati Yesus bermalas-malasan? Tidak. Yesus memberikan keteladanan kepada kita untuk memakai waktu dengan baik, belajar dengan baik, membantu orang tua di rumah, mengasihi Tuhan yang sungguh-sungguh, dan mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita. Menghidupi firman. Jadi 3M itu membaca Alkitab, menyembah Tuhan, menghidupi firman. Itu benar-benar kita lakukan dalam kehidupan kita. Meskipun engkau remaja, tapi orang-orang boleh melihat kehidupan Kristus di dalam kehidupanmu. Saya teringat kepada salah satu WL yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di luar negeri, namanya Bapak Weliar Kauntu. Pernah dengar nama Bapak Weliar Kauntu? Suatu saat Pak Weliar Kauntu ini memimpin pujian penyembahan. Sementara dia memuji dan menyembah Tuhan, dia mendengar dalam hatinya ada satu suara, "Buka matamu." Lalu dia membuka matanya. Lalu dia mendengar, "Lihat di sudut." Lalu dia melihat ke sebuah sudut di ruangan itu. Dia melihat seorang yang sedang menyembah Tuhan. Orang itu sepertinya bisu. Sebab dia perhatikan orang itu hanya berkata, begitu saja. Tetapi orang itu menyembah dengan sungguh-sungguh, air matanya mengalir. Lalu Bapak Weliar Kauntu cuma melihat begitu dan dia heran, ada apa ya? Kemudian ada suara yang berbicara dalam hatinya. Roh Kudus berbicara dalam hidupnya. Meskipun orang itu bisu, tetapi Allah memuji dia bahwa pujiannya lebih indah dari pujian Pak Weliar Kauntu sendiri. Oh, dia merasa sedih sekali dan itu merubah hidupnya. Mulai saat itu dia memuji Tuhan yang lebih bersungguh-sungguh lagi, seakan-akan Yesus ada di hadapannya. Begitu juga kita. Belajar menghormati dan menghargai Tuhan dalam kehidupanmu. Kita merayakan Natal saat ini. Meskipun kita hanya di rumah, Natal berada di rumah, tetapi belajarlah untuk menghidupi firman Tuhan dalam kehidupanmu. Yesus yang ada dalam kehidupanmu, yang merubah hidupmu,
menjadi sebuah kehidupan yang baru. Sehingga orang tuamu begitu senang karena tahu bahwa engkau ada remaja-remaja yang bukan pemalas, bukan remaja yang hanya tahu menghabiskan waktu dengan gadget dan lain sebagainya. Tetapi kamu tahu mempergunakan waktu dengan baik. Ada waktu untuk membantu orang tua, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk Tuhan. Waktu berkarya bagi Tuhan. Lihat sekitarmu, ada begitu banyak hal yang kita bisa buat bagi orang-orang di sekitar kita. Minimal mari belajar berdoa untuk keluargamu, untuk orang-orang di sekitarmu, untuk gereja-gereja Tuhan, untuk pemerintah yang ada, untuk wabah ini supaya segera berakhir. Bukan hanya untuk mengeluh dan mengeluh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Nah, teman-teman, meskipun Natal kali ini berbeda dari biasanya, kita harus tetap bersyukur. Ingat, kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah dalam hidup kita. So, kita juga harus mengasihi Tuhan sekalipun dalam kondisi seperti saat ini. Ibadah juga jangan hanya asal-asal meskipun hanya melalui online. Of your grace, I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name.
kasih untuk saat ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Mampukan kami untuk mengasihi Engkau di atas segala sesuatu. Melakukan kehendak-Mu, menjauhi larangan-Mu. Tolonglah setiap remaja-remaja yang mengikuti ibadah saat ini. Mereka semua adalah remaja-remaja yang tangguh dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang di dalam masa pandemi ini, mereka terus berkarya bagi Engkau dan kerajaan-Mu. Mereka bukanlah remaja yang malas, remaja-remaja yang menghabiskan waktu dengan sia-sia. Tapi mereka adalah remaja-remaja yang berjuang bagi Tuhan, berkarya bagi Tuhan, yang menjadi kesayangan Tuhan, menjadi kesayangan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Karena Kristus hidup di dalam mereka dan mereka ada dalam Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih. Natal tahun ini mengajarkan kami untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Mengajarkan kami untuk tidak mengeluh pada hal-hal yang terjadi di sekeliling kami, pada pandemi ini, pada wabah ini. Tapi justru melalui semua ini membuat kami semakin mengasihi Engkau, mengasihi firman-Mu, dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih. Kalau ada di antara kami yang mengikuti ibadah ini sedang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mungkin ada di antara remaja-remaja yang mengikuti ibadah ini yang butuh pertolongan. Mungkin orang tuanya, mungkin saudaranya, atau mungkin pribadinya. Biarlah pertolongan Tuhan turun atas mereka. Mungkin saat ini ada remaja yang sedang sedih, sedang susah, sedang galau. Tuhan, Engkau penghiburan kami. Biarlah Allah Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka dan menghiburkan mereka. Terima kasih Tuhan. Seluruh pengurus remaja GBPS Paul dan semua Tuhan, anggota-anggotanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa ini, Indonesia, dengan keamanan ketentraman daripada Tuhan. Berkati pemerintah yang ada, dari pusat sampai daerah. Tuhan tolong agar vaksin daripada COVID-19 itu dapat segera ada dan dibagikan kepada masyarakat. Agar wabah ini segera berlalu dan berakhir. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Biarlah berkat daripada Bapa Allah yang kekal, juga berkat daripada Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kita, dan juga berkat daripada Roh Kudus yang menjadi sahabat kita, penolong kita, melimpah memenuhi seluruh kehidupan kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Nah teman-teman, kita lanjut ke kuis ya. Semua teman-teman yang ikut ibadah dari awal pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah sekarang keluar dari YouTube-nya, kita beralih ke aplikasi Zoom. Buka WA grup masing-masing ponsel dan klik link yang telah diberikan dan kita akan ketemu di aplikasi Zoom. Ayo semuanya!